pengetahuan di bidang teknologi, khususnya robot. Selain itu juga mampu Kementerian Agama Republik Indonesia menghadirkan kompetisi robotik madrasah yang mengusung tema Robot Rescue. Dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sainteknya adalah anak-anak ini menggabungkan dari sekian materi ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah aspek karakter. Anak-anak teruji ketekunannya, kesabarannya, ketelitiannya, kerjasama timnya, toleransi, gotong royong sangat luar biasa. Dengan berbagai lomba yang kita selenggarakan ini, anak-anak akan bisa mempunyai daya tahan, mempunyai daya kompetisi yang sangat bagus sehingga apapun tantangan ke depan, anak-anak siap menghadapi tantangan itu. Kompetisi robotik madrasah menjadi istimewa bagi peserta yang datang dari ujung wilayah barat hingga timur Indonesia. Mereka ingin membuktikan bahwa kemampuan mereka tidak kalah saing dengan peserta kota lain yang notabene-nya memiliki fasilitas teknologi lebih mumpuni. Ya, tentu saja kami akan membuktikan bahwa kami di Papua Barat tidak kalah saing dengan orang-orang yang ada di Jawa. Tentunya kami juga mampu untuk membuat teknologi seperti ini. Nah, kami perwakilan dari Aceh ini khusus pergi ke Surabaya ini dalam kompetisi robotik madrasah yang kelima dari Kemenak. Ya, memang khusus kami pergi ke sini untuk mengikuti lomba ini. Kami ingin membuat sebuah proyek yang mana proyek itu dapat menguntungkan para petani, yang mana kami membuat robot penyiram tanaman otomatis. Munculnya beberapa inovasi mesin robot yang bahkan disebut-sebut akan menggantikan posisi manusia telah membuktikan kemajuan teknologi dunia yang semakin hari semakin tidak terbendung. Namun di balik kecanggihan yang kita temui saat ini, khususnya pada dunia robot, ada sosok ilmuwan muslim yang memiliki jasa besar. Tepatnya pada abad pertengahan yang memunculkan banyak penemu, salah satunya ialah Ismail Al-Jazari. Melalui penemuannya, ia telah berjasa besar dalam bidang robotika dan mekanika. Ba'di al-Zaman Abu al-Izz ibnu Ismail ibnu Ar-Razaz al-Jazari atau kerap disapa Al-Jazari lahir pada tahun 1136 Masehi di Al-Jazirah, sebuah kawasan yang terletak di antara Tigris dan Ufrat yang juga dikenal dengan nama Mesopotamia. Melansir laman islami.com, ia mengabdi kepada raja sebagai kepala insinyur dinasti Ertukid di Diyarbakir yang sekarang berada di kawasan Turki pada abad ke-11 hingga abad ke-12 Masehi. Sementara Republika.co.id melaporkan Al-Jazari mencurahkan hidupnya sebagai seorang insinyur dengan menciptakan beragam mesin. Para penjelajah dan pelancong yang mengunjungi wilayah Al-Jazirah pada abad ke-12 Masehi begitu mengagumi kemakmuran yang diraih oleh dinasti Ertukid. Mengikuti ayahnya, ia mengabdi kepada raja-raja sebagai ahli teknik dan melewati 3 kali suksesi kepemimpinan di dinasti Ertukid. Mulai dari Nur ad-Din Muhammad ibnu Arslan, lalu digantikan Qutb al-Din Sukman ibnu Muhammad hingga Nasir ad-Din Mahmud ibnu Muhammad. Atas permintaan dari Nasir ad-Din Mahmud, Al-Jazari menuliskan seluruh penemuannya dalam sebuah risalah yang fenomenal. Tercatat dalam pengantar risalahnya, Al-Jazari mengatakan bahwa dirinya mulai mengabdi sejak tahun 570 Hijriah atau 1174 Masehi di dinasti Ertukid. Pelopor perkembangan robot modern. Ilmuwan-ilmuwan muslim di abad pertengahan memiliki peranan penting dalam perkembangan teknologi di dunia. Salah satunya di bidang mekanik dan mesin otomatis, yakni Ismail Al-Jazari. Melansir laman akurat.co.id, ilmuwan muslim asal Mesopotamia ini menuliskan sebuah buku berjudul Kitab Fi Ma'rifat Ahyal Al-Handasiyah atau The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Device. Buku yang diterbitkan pada tahun 1206 Masehi tersebut mengungkap sekitar 50 peralatan mekanik beserta petunjuk perakitannya. Catatan inilah yang kelak menjadi pelopor terciptanya robot modern yang kita kenal sekarang. Melalui penjelasan dalam buku tersebut, ia menemukan berbagai peralatan berbasis mesin yang dirakitnya berdasarkan trial dan error, salah satunya ialah jam gajah. Penemuan jam gajah ini kemudian diakui sebagai karya yang menjadi dasar-dasar robotik hingga sekarang.
Al-Jazari pernah memanfaatkan prinsip pada tabung Archimedes asal Yunani serta menggunakan alat pengukur waktu menggunakan air, naga Cina, gajah India, Phoenix Mesir, karpet Persia, dan angka Arab. Bahkan jam gajah itu digunakan untuk menentukan waktu sholat pada masa tersebut. Prinsip dari jam gajah ini menggunakan cara kerja dengan memanfaatkan air sebagai otomatisasi yang kemudian digunakan pada penelitian terkait robot modern. Donald Routledge Hill, seorang sejarawan dalam bidang sains, juga mengakui bahwa ide dari karya Al-Jazari sangat memengaruhi pembuatan robot modern. Sedangkan menurut Altopics yang mempublikasikan Association for the Advancement of Artificial Intelligence atau AAAI, membenarkan bahwa robot humanoid pertama yang diprogram di dunia ini, yakni robot musik karya Al-Jazari yang dirancang dan diproduksi sebagai otomat awal pada tahun 1206. Sekarang hadirnya robot humanoid manusia yang populer dengan nama Sophia atau robot otomatis lainnya ternyata dipelopori oleh ide-ide Al-Jazari. Pemenang itu bukan hanya cerdas, tetapi manusia yang adaptif dengan segala perubahannya.
Unyil masih punya nih alat bantu beberes yang cepat dan ringkas. Dijamin anti pegel deh. Ini dia robot inovasi yang dibuat dari alat-alat yang ada di sekitar kita. Yap, ternyata tempat sampah dan pengki bisa dimodifikasi dengan teknologi robotik loh. Sehingga bisa membantu pekerjaan rumah tangga secara otomatis. Yuk kita kemon! Pada dasarnya, sistem kerja robotik meniru sistem kerja di dalam tubuh kita. Ada rangsangan dari luar, kemudian diolah dan menghasilkan reaksi. Atau disingkat menjadi input, proses, dan output. Ketiganya menjadi komponen utama terbentuknya robot. Nih, lihat buktinya. Dengan menggabungkan 3 komponen utama tadi, tempat sampah ini bisa terbuka dan tertutup secara otomatis. Keren! Nah, biar lebih paham, kita lihat cara bikinnya yuk. Come on! MCU atau Microcontroller U adalah komponen penting karena berfungsi sebagai otaknya robot. MCU punya beberapa slot yang dirancang sebagai pengendali yang akan menghubungkan kerja masing-masing bagian robot. Pasang juga rangkaian mekaniknya. Rangkaian ini akan memudahkan pergerakan naik dan turunnya tutup tempat sampah. Kalau diibaratkan tubuh manusia, ini adalah bagian tangan atau kaki dengan berbagai engselnya. Yuk, pasang motoriknya. Motorik berfungsi sebagai penggerak rangkaian mekanik. Motorik baru akan bekerja setelah mendapat perintah dari MCU. Jadi deh, rangkaian mekaniknya tinggal tempel ke tempat sampah. Komponen lain yang gak kalah penting adalah sensor. Untuk membuat tempat sampah otomatis ini, kita menggunakan sensor ultrasonik untuk membuka tutup tempat sampah. Sensor ultrasonik bekerja dari pantulan gelombang suara dengan frekuensi sangat tinggi, yaitu 20.000 Hz. Telinga kita tidak bisa mendengar dengan gelombang setinggi itu. Ayo, pasang juga ke badan tempat sampahnya. Jangan sampai ada yang gak nyambung ya. Oh iya, robot-robot ini menggunakan tenaga baterai untuk menggerakkannya. Oke, saatnya memprogram. Tujuannya untuk mengisi perintah ke MCU agar dapat bekerja. Ada banyak perangkat lunak untuk memprogram robot. Salah satunya software blok sederhana ini. Di sini kita juga bisa atur jarak sensor. Kali ini kita atur sejauh 30 cm saja ya. Jarak yang pas ketika orang sedang membuang sampah dalam keadaan berdiri. Oke, yuk masukkan program ke MCU menggunakan kabel data. Tinggal upload. Oh iya, kita juga bisa tambahkan aksesoris lainnya, seperti roda supaya pergerakan tempat sampah lebih dinamis. Cara kerjanya pun bisa kita atur dengan smartphone loh. Wih, sensor ultrasonik akan bekerja jika ada benda di dekatnya. Bulatan pertama sebagai pemancar akan memantulkan gelombang ke objek di dekatnya. Kemudian diterima oleh bulatan kedua yang berfungsi sebagai penerima. Makanya bisa langsung terbuka sendiri deh. Ada lagi nih jenis robot penampung sampah dengan sapu di depannya. Bisa menyapu sekaligus menampung sampah. Praktis kan? Wah, kalau gini sih kegiatan beberes rumah dijamin lebih cepat dan ringkas nih. Mantap!